Om Swastiastu, terjangkau dan berkualitas. Mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan sanggah yang akan saya review berikut ini. Sanggah yang paling banyak dicari dan paling diminati untuk tahun 2020. Murah tapi bagus. Agak-agak nyambung ya. Apakah ada hal-hal yang dikurangi sehingga sanggah ini bisa menjadi murah dan menjadi sanggah yang paling laris penjualannya untuk tahun ini? Bersama saya Agus, temukan jawabannya di video ini. Ini adalah review sanggah kemulan rong 3 dan sanggah rong 2 dengan motif semi ukir plus. Kenapa ada ML-ML plusnya? Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalau sanggah semi ukir, artinya ada beberapa bagian saja pada sanggah itu yang diukir. Seperti misalnya kori sanggahnya, kemudian tabeng, dinding samping, parbe samping, udah. Gitu aja. Tetapi kalau ada ML-ML plusnya, berarti ada tambahan ukiran. Seperti dinding belakangnya, kemudian parbe belakangnya juga, dan ada tambahan tapel atau simbar, tapel barong itu ya, di sudut-sudutnya untuk mempermanis sanggahnya. Seperti di awal, saya mengatakan bahwa sanggah ini adalah sanggah yang paling diminati dan paling laris. Kenapa? Karena harganya yang murah. Murah dalam arti bahwa dengan harga atau dengan uang yang dibayarkan, kita mendapatkan fitur-fitur sanggah kelas atas. Tapi tentu sanggah ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga harganya bisa menjadi murah juga. Apa sajakah hal itu? Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari bahannya dulu ya. Bahannya menggunakan kayu cempaka lokal Bali. Saya tegaskan lagi bahwa bahan sanggah ini ya, menggunakan kayu cempaka lokal Bali. Bukan menggunakan kayu cempaka yang berasal dari Jawa. Ini ada perbedaannya, semeton. Perlu semeton cermati bahwa garis bawahi bahwa perbedaannya terletak pada kekuatan dari kayu itu sendiri. Kayu cempaka lokal Bali biasanya lebih kuat, tetapi harganya lebih mahal. Sedangkan kalau kayu cempaka Jawa memang kekuatannya tidak sekuat kayu cempaka lokal Bali, tetapi harganya lebih murah. Nah, di sini saya memiliki prinsip bahwa tidak ada baik buruk atau benar salah yang mutlak di dunia ini, tetapi risiko mana yang akan kita tanggung atau mau kita tanggung. Nah, dalam hal ini saya lebih menanggung risiko saya menggunakan kayu cempaka Bali. Meskipun harganya lebih mahal, tetapi saya lebih mementingkan kualitas. Tetapi kalau semeton mementingkan harga, tidak masalah. Itu juga tidak salah. Perbandingan bahannya, 70% menggunakan les kayunya, sedangkan lagi 30%-nya lagi menggunakan kubal. Bagi semeton yang ingin tahu apa itu perbedaan les dan kubal, serta pengaruhnya terhadap ketahanan dan umur sanggah, bisa lihat di video yang ini. Di situ saya membahas secara lengkap dan detail. Kemudian dari segi desain, seperti yang sudah saya katakan, atau saya sudah bilang di awal, bahwa sanggah ini menggunakan motif semi ukir plus. Ada ML-ML plusnya juga, berarti ada tambahan ukiran. Dimulai dari atas dulu ya untuk membahas fitur-fiturnya. Di dalam kap sanggah ini, di dalam gentengnya itu terdapat tugah di tengahnya. Ini adalah salah satu fitur spesial karena jarang ada di sanggah-sanggah lain atau penjual sanggah lain, kecuali semeton request khusus. Nah, fungsi tugah ini adalah untuk memperkuat sanggah, terutama kalau ada bencana alam seperti gempa bumi misalnya, atau mudah-mudahan tidak ada tsunami ya. Kalau ada tsunami pasti tersapu. Nah, kalau ada gempa misalnya, dan juga untuk memperpanjang umur sanggah dengan adanya tugah ini di tengahnya. Nah, seperti kap rumah lah, tidak kap yang abal-abal. Kemudian tabangnya sudah 6 tingkat, sehingga sanggahnya jadi ngebit bahasa Karangasemnya, jadi agak melebar. Kemudian korinya menggunakan kori jenis yang buka ke tengah. Nah, ini salah satu kekurangan dari sanggah ini, bahwa jenis kori sanggahnya menggunakan kori yang arah membukanya ke dalam. Kori buka ke tengah, bukan kori buka ke sisi. Kenapa demikian? Karena untuk menekan harga, jadi sanggah ini malah menggunakan kori yang arah membukanya ke dalam atau kori buka ke tengah, karena membuatnya lebih gampang dan menghabiskan bahan atau biaya yang lebih murah. Sedangkan untuk kori yang buka ke sisi itu khusus untuk sanggah-sanggah yang kelas atas, atau mungkin
semeton mau request bisa, tetapi mungkin harga sanggahnya jadi lebih mahal karena menggunakan bahan yang lebih banyak dan memerlukan waktu yang lebih lama dari sanggah kori buka ke tengah untuk melakukan penyetelan, pembuatan itu, dan sebagainya. Jadi ini salah satu kekurangannya. Jadi menggunakan kori yang arah membukanya ke tengah atau kori buka ke tengah, kori buka ke dalam maksudnya. Kemudian sanggah ini fitur-fitur yang lain menggunakan sake ande, sake yang besar ini, sehingga sanggah terlihat menjadi tambah kokoh ya, dan juga kuat kelihatannya karena ada sake andenya ini. Tetapi ini bukan sebuah kelebihan menurut saya. Ini merupakan pilihan. Karena menurut saya ada beberapa orang yang lebih memilih sake yang kecil ya, yang biasa, ketimbang menggunakan sake sanggah dengan sake ande. Jadi ini bukan kelebihan menurut saya, tapi juga bukan kekurangan. Kemudian ada fitur bale maju seperti ini. Tujuannya supaya fitur bale maju ini fitur bale yang di bawah itu ya agak menonjol ke depan. Tujuannya supaya ketika ada odalan, ada upacara persembahyangan, jadi bisa memuat banten lebih banyak ketika ngaturang banten itu. Kemudian dari segi kualitas ukiran bisa dilihat ini salah satu yang terbaik. Dinding, parbe, kualitas ukirannya yang bagus. Meskipun cuma bunga, tidak wayang, tetapi bisa dilihat kualitas ukirannya bagus, dalam dan elegan lah kelihatan jadi sanggahnya. Tetapi ada kekurangannya juga kalau masalah ukiran ini, karena sanggah ini menggunakan motif semi ukir, jadi untuk sake-sakenya dan juga watonnya, nah yang ini jadi tidak diukir, sehingga kesan mewah, kesan seninya itu agak sedikit berkurang. Kemudian di sudut-sudut sanggahnya ada tapel atau simbar, tapel barong itu ya, untuk mempermanis sanggahnya. Nah, kalau bisa dilihat di sini juga untuk gentengnya atau rabnya itu, atapnya ya, menggunakan genteng, bukan do. Nah, ini juga salah satu kekurangan dari sanggah ini, menggunakan rab genteng, karena tujuannya untuk menekan harga, sehingga harganya bisa murah seperti ini. Memang, kalau dilihat secara penampilan atau looknya tidak semewah menggunakan rab yang dari do. Tetapi ada juga kelebihannya, meskipun tampilannya tidak mewah, kekuatannya jelas lebih lama umurnya nanti kalau dibandingkan dengan do. Kalau do misalnya itu mungkin sekitar 20 tahunan ya, udah perlu diganti atau perlu diservis. Sedangkan kalau genteng, waduh, bisa lama sekali. Bisa lebih dari 30 tahun, karena genteng itu lebih kuat daya tahannya ketimbang do itu sendiri. Kemudian dari finishingnya, nah ini juga salah satu hal yang membuat sanggah ini murah, menggunakan politur moilek sebagai finishing dari sanggah ini. Menggunakan politur moilek dengan nomor 503. Nah, bisa dilihat bahwa menggunakan politur moilek, sanggah ini jadi tambah kelihatannya ya kalem, elegan, tidak neko-neko dan sederhana. Menurut saya pemilihan finishing sanggah yang menggunakan politur moilek kalau dibandingkan dengan Prade, menurut saya itu tidak mutlak ya. Jadi begini maksudnya. Saya kira bahwa kebanyakan orang pasti kalau disuruh memilih, pasti akan memilih sanggah yang memakai Prade. Ternyata tidak. Ternyata ada sebagian orang yang lebih suka menggunakan politur moilek yang sanggahnya kuning, yang kecoklatan kayak gini. Jadi dari situ saya meneliti bahwa tidak semua orang yang suka Prade. Dari situ saya menarik kesimpulan bahwa orang yang memilih menggunakan finishing politur moilek sesuai dengan kepribadiannya, yaitu kepribadiannya yang sederhana, kalem, elegan, tapi tidak neko-neko. Untuk pengecetan sanggahnya, ini tidak sembarangan, maksudnya ya tidak sekali semprot itu, tetapi ada beberapa tahapan, sehingga walaupun hanya menggunakan politur moilek, tetapi dijamin untuk warna dan ketahanan umurnya lebih lama. Ini seperti yang dilihat di sanggah ini. Sebenarnya sanggah ini sudah umurnya mencapai 2 tahun, tetapi warna cat dan kilau sanggahnya masih tetap ada. Meskipun umurnya sudah 2 tahun ya, terkena sinar matahari, kemudian kelembapan udara dan sebagainya. Nah, bagi semeton yang penasaran bagaimana sih proses pengecatan sehingga warna dan kilau sanggahnya bisa bertahan lama, bisa lihat di video yang ini.
saya sudah pernah membahas lengkap di video itu. Nah, dari semua hal yang saya sebutkan tadi, nggak ada yang lebih penting daripada masalah harga. Harganya, kedua sanggah ini, sanggah kemulan rong 3 dan sanggah rong 2, berada di kisaran 11.500.000. Dengan rinciannya, untuk sanggah kemulan rong 3-nya harganya adalah 6.500.000, sedangkan untuk sanggah rong 2-nya adalah harganya 5 juta rupiah. Apakah ini termasuk murah atau malah mahal? Itu semua kembali lagi ke budget semeton. Kalau memang budgetnya lebih dari 11.500.000, misalnya 15 juta punya budget, tentu sanggah ini akan terkesan murah. Tapi kalau budget semeton di bawah 10 juta misalnya, maka sanggah ini akan terlihat mahal. Tetapi bisa dilihat dengan fitur-fitur desain dan motif yang ditawarkan oleh sanggah ini, saya sebagai pembuat sanggah itu sendiri merasa bahwa harga yang ditawarkan itu sudah sangat murah sekali. Istilahnya, kalau istilah Balinya ya udah sedikit sekali ngalih bati. Itu cuma ongkos pengerjaannya aja. Tapi kembali lagi ke semeton untuk menentukan apakah ini mahal atau murah. Kembali ke persepsi masing-masing. Jadi kesimpulannya, bagi semeton yang mencari sanggah yang motif semi ukir, tetapi dengan harga yang terjangkau, tapi dengan kualitas sanggah kelas atas, maka sanggah ini cocok untuk semeton miliki. Tetapi bagi semeton yang menginginkan sanggah yang lebih, misalnya pakai prade, kemudian ukiran wayang, kemudian pakai atap duk dan sebagainya, full ukir, maka sanggah ini kurang recommended atau kurang direkomendasikan untuk semeton. Nah, mungkin bagi ada yang semeton yang merasa bahwa sanggah ini kemahalan, tentu masih ada alternatif lain, yaitu sanggah semi ukir yang biasa. Harganya tentu di bawah dari sanggah ini. Saya sudah pernah membahas itu di video sebelumnya. Bagi semeton yang ingin tahu lebih lanjut, bisa lihat videonya di sini juga. Demikian pembahasan atau review tentang sanggah kemulan rong 3 dan sanggah rong 2 dengan motif semi ukir plus. Kalau apa yang saya sampaikan barusan dirasa bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi semeton, khususnya tentang sanggah, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Karena kedepannya saya akan membahas tentang sanggah yang lebih menginspirasi lagi dan lebih bermanfaat lagi. Astung kare semeton punya sanggah. Kalau ada pertanyaan seputar sanggah, bisa tulis di kolom komentar di bawah, pasti akan saya jawab. Terima kasih semeton sudah mau menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video bermanfaat selanjutnya. Om Santi 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 Om.